Halo semua, kembali lagi bersama Miss Evanggi Tobing di sini. Kali ini kita masuk ke materi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kita makan pun, energi yang kita butuhkan pun itu berasal dari karbohidrat. Oleh karena itulah karbohidrat perlu kita pelajari hari ini. Ada banyak contoh karbohidrat yang kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nasi, kentang, roti, gandum, mie, jagung, dan lain-lain. Itu semua adalah contoh dari karbohidrat. Dan karbohidrat sendiri kita gunakan sebagai sumber energi utama dalam kehidupan sehari-hari. Hingga ketika kita kekurangan karbohidrat, maka tubuh akan lemas. Itulah yang membuat kamu ketika kamu pagi hari tidak sarapan, kamu bisa pingsan atau tubuhmu akan lemah. Karena itulah, jadikanlah sarapan pagi sebagai rutinitas utama kamu sebelum kamu berangkat ke kamu lebih semangat dalam menimba ilmu. Langsung saja, karbohidrat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sakar. Sakar itu berarti gula. Jadi karbohidrat itu adalah gula. Nah, selain itu, karbohidrat merupakan gabungan dari senyawa kimia, yang terdiri dari gabungan apa? Gabungan gugus hidroksil. Oke, itulah dia definisi dari karbohidrat. Gabungan senyawa kimia yang terdiri dari gabungan gugus hidroksil. Sehingga nanti karbohidrat itu dirumuskan menjadi CnH2O dikali N. Oke? Apa-apa saja jenis dari karbohidrat? Yang pertama yaitu monosakarida, yang kedua adalah disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Ingat kembali, sakar berarti gula, mono berarti satu. Berarti kalau monosakarida satu buah gula. Di artinya dua, berarti disakarida adalah dua buah gula. Sedangkan polisakarida, poli berarti banyak, berarti polisakarida adalah yang terdiri dari banyak gula. Untuk memudahkanmu mengingat apa saja sih yang termasuk jenis-jenis dari monosakarida, ingat saja di sini gara-gara frustasi. Untuk monosakarida, kalau disakarida ingat malas, polisakarida ingat akhirnya gila sendiri. Maka ingatlah untuk bagian monosakarida, disakarida, dan polisakarida, gara-gara frustasi dan malas akhirnya gila sendiri. Oke, G-nya yang pertama ini adalah glukosa. Oke, glukosa. Terus ini adalah galaktosa. F-nya di sini adalah fruktosa. Nah, M-nya di sini adalah maltosa. Kalau di sini adalah laktosa. Oke. S-nya di sini adalah sukrosa. Oke. A yang di sini adalah amilum. G-nya adalah glikogen. S-nya di sini adalah selulosa. Oke, kita masuk kembali kepada monosakarida tadi. Cara cepat mengingatnya adalah gara-gara frustasi ya. Nah, ingatlah bahwa glukosa dan galaktosa itu adalah gula yang mengandung gugus aldehid. Aldehid yang mengandung gula, maka kita sebut dia nama gulanya adalah aldosa. Nah, sedangkan fruktosa itu adalah gula yang mengandung gugus keton. Maka ketika keton dalam bentuk gula, kita sebut namanya adalah ketosa. Nah, atau sering juga aldosa ini sering disebut sebagai gula aldoheksosa. Sedangkan untuk ketosa adalah ketoheksosa. Oke. Selanjutnya, monosakarida juga dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah atomnya. Yang pertama, triosa mengandung 3 atom karbon, tetrosa mengandung 4 atom karbon, dan pentosa gula yang mengandung 5 atom karbon, dan seterusnya.
Dan kamu harus ingat bahwa monosakarida itu tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih kecil sehingga namanya monosakarida, berarti gula yang paling sederhana. Dan rumus molekul dari monosakarida yaitu CH2O dikali N. Yang kedua, kita masuk kepada disakarida, yang dimana disakarida itu terdiri dari dua unit gula yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Dan ikatan ini mengikat dua buah gula yang disebut sebagai hubungan glikosidik. Jadi, apa saja sih gula pembentuk dari gula disakarida? Yang pertama tadi kamu ingat ya, disakarida itu ada malas, maltosa, yaitu gula yang terbentuk dari glukosa dan glukosa, sedangkan laktosa terbentuk dari galaktosa dan glukosa. Dan yang terakhir, sukrosa terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Itulah hasil hidrolisis dari gula disakarida. Oke, yang terakhir adalah gula polisakarida, yaitu amilum yang terdapat pada umbi atau biji, kemudian glikogen terdapat pada otot hati, kemudian selulosa yang terdapat pada tumbuhan karena tumbuhannya memiliki dinding sel. Dan ingatlah bahwa polisakarida tidak dapat larut dalam air.